Pureline merupakan persilangan galur murni, sedangkan pengertian dari final stock merupakan ayam yang dipelihara khusus dengan tujuan untuk menghasilkan telur melalui berbagai persilangan dan seleksi. Sebelum memelihara pureline untuk menghasilkan final stock, diperlukan beberapa persiapan, yaitu persiapan perkandangan dan persiapan peralatan untuk perkandangan itu sendiri. Persiapan kandang dan peralatan untuk produksi unggas pureline penting untuk mendapatkan stok unggas yang berkualitas. Berikut ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama, pemilihan lokasi kandang. Pilihlah lokasi kandang yang jauh dari pemukiman untuk menghindari pencemaran dan masalah sanitasi. Pastikan aksesibilitas yang baik untuk penyediaan pakan, air, dan perawatan. Yang kedua, desain kandang. Desain kandang yang memadai dengan ventilasi yang baik untuk menjaga suhu dan kualitas udara. Pastikan kandang memiliki sistem drainase yang efektif untuk menghindari genangan air. Yang ketiga, peralatan kandang. Sediakan sarana pemanas, lampu pemanas untuk mengatur suhu di dalam kandang. Pasang tempat minum dan tempat makan yang mudah diakses, dan sediakan tempat bertelur atau tempat tidur yang nyaman bagi unggas. Yang keempat, perlengkapan kebersihan. Sediakan alat pembersih kandang dan pastikan ada sistem pembuangan kotoran yang efisien. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam manajemen perkandangan adalah tipe kandang, kepadatan kandang, konstruksi kandang seperti atap kandang, dinding kandang, lantai kandang, ventilasi kandang, perlengkapan kandang seperti tempat makan, tempat minum, lighting atau pencahayaan, sanitasi, dan lain-lain. Dengan persiapan yang baik, kita dapat memastikan bahwa kandang dan peralatan kandang memenuhi standar yang diperlukan untuk menghasilkan stok unggas pureline yang sehat dan berkualitas. Karena pureline yang baik dan berkualitas akan menghasilkan produksi ayam yang baik pula di masa yang akan datang. Ayam KUB atau ayam kampung unggul Balik Bangtan merupakan jenis ayam kampung unggulan yang asal-usulnya dari hasil inovasi oleh Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. Pola pemeliharaan ayam KUB direkomendasikan menggunakan sistem budaya semi-intensif ataupun intensif. Sementara itu, manajemen cara ternak ayam KUB umumnya meliputi pemilihan bibit, perkandangan, pemberian pakan, hingga pencegahan penyakit. Pemilihan bibit atau seleksi indukan perlu kita lakukan dengan baik untuk pejantan maupun betina. Hal tersebut bertujuan agar kita memperoleh keturunan yang baik dari ayam tersebut serta mempunyai produktivitas yang cukup tinggi. Kandang untuk ayam KUB. Sistem kandang dalam ternak ayam KUB pada dasarnya sama dengan ternak ayam kampung biasa, di mana peternak bisa memakai dua tipe antara lain kandang baterai serta kandang umbar. Pada kandang model umbar, pemeliharaan ayam peternak dilakukan dengan cara mengurung ayam dalam jumlah banyak di satu area kandang. Luas kandangnya sendiri tergantung berdasarkan populasi ayam yang peternak pelihara. Sementara pada kandang baterai, pemeliharaan ayam berlangsung dalam kandang soliter atau satu kandang yang hanya berisi satu ekor ayam. Pemberian pakan ayam KUB. Tentu saja, pakan menjadi biaya produksi besar dalam usaha ternak ayam KUB sekalipun. Karena itulah, banyak peternak bereksperimen guna membuat komposisi campuran pakan murah dari banyak bahan.
Cara membuat pakan untuk ayam KUB tak boleh asal murah saja, namun kita harus mempertahankan tingkat produktivitas dari ayam KUB itu sendiri. Sedangkan untuk porsi pemberian pakan bisa bergantung berdasarkan umur ayam KUB tersebut. Pengendalian penyakit. Hal penting terakhir dalam ternak ayam KUB yaitu pengendalian penyakit pada ayam itu. Pencegahan penyakit dapat peternak lakukan dengan cara melakukan biosecurity dalam peternakan serta lingkungan peternakan itu sendiri. Cara lainnya yaitu dengan pemberian vitamin serta vaksinasi untuk ayam KUB secara langsung. Yang pertama, pada fase pemeliharaan ada fase starter. Fase starter merupakan periode awal yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan ternak. Fase ini sebagai fondasi pemeliharaan ayam untuk 67 minggu selanjutnya. Sistem pemeliharaan ayam pembibit, fase starter dimulai dari umur 1 hari sampai umur 28 hari, yakni kurang lebih selama 4 minggu. Ayam fase starter membutuhkan protein 18,35% dan energi metabolisme sebanyak 2.750 kilokalori per kilogram. DOC yang baru datang pertama kali pada hari pertama diberi air minum dengan dicampur dengan air gula. Pemberian air minum diberikan setiap pagi, sedangkan untuk pemberian pakan diberi sedikit-sedikit tetapi sering, yakni 4-5 kali sehari. Untuk manajemen kesehatan ayam fase starter, yang perlu diperhatikan adalah suhu lingkungan brooder dan kelembapan brooder, dengan mencatat suhu dan kelembapan kandang setiap hari. Suhu brooder rata-rata berkisar antara 280 derajat Celcius sampai 330 derajat Celcius, dan kelembaban 75-80%. Koran yang kotor selalu diganti dengan koran pengganti untuk mengurangi kadar amonia di dalam kandang. Pemberian vitamin dan antibiotik selalu dilakukan untuk menjaga kesehatan ayam serta program vaksinasi dan pemberian obat dan vitamin untuk mencegah timbulnya penyakit. Selanjutnya, dalam pemeliharaan ayam grower untuk peternak mandiri, apabila pertumbuhan ayam tidak merata, biasanya dilakukan seleksi atau grading pada usia sekitar 3 minggu. Ayam yang lebih besar akan dipisahkan dari yang lebih kecil. Ayam yang lebih kecil biasanya diberi pakan dengan kandungan protein yang lebih tinggi untuk membantu mereka tumbuh lebih baik. Seleksi atau grading adalah proses pemisahan ayam berdasarkan ukuran dan berat tubuh mereka pada usia sekitar 3 minggu dalam fase grower. Tujuan dari seleksi grading ini adalah untuk mengelompokkan ayam berdasarkan kemampuan pertumbuhan dan ukuran tubuhnya. Proses ini membantu mengidentifikasi ayam yang tumbuh lebih cepat dan lebih besar, sehingga masing-masing dari tiap kelompok ayam tersebut dapat diberi perhatian khusus dan pakan yang lebih sesuai untuk memaksimalkan pertumbuhan mereka. Nah, untuk langkah-langkah detail dalam seleksi atau grading ayam, yaitu yang pertama, pengumpulan ayam. Pada usia sekitar 3 minggu, semua ayam grower dikeluarkan dari kandang atau ruang pemeliharaan dan ditempatkan dalam satu tempat yang sama. Lalu yang kedua, ada penilaian berat badan. Ayam secara individu ditimbang atau dinilai berdasarkan berat tubuhnya. Biasanya, ayam lebih besar akan mudah dikenali secara visual, tetapi penimbangan memberikan data yang lebih akurat. Lalu ada pemisahan. Berdasarkan hasil penilaian berat badan, ayam kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Seleksi atau grading adalah praktik yang penting dalam pemeliharaan ayam, termasuk pada ayam KUB, karena membantu memaksimalkan hasil produksi. Nah, dalam fase grower juga terdapat beberapa aspek tambahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada ketersediaan nutrisi. Jadi, memastikan bahwa pakan yang diberikan memiliki komposisi nutrisi yang sesuai untuk fase ini. Nutrisi yang tepat seperti protein, energi, vitamin, dan mineral sangat penting untuk menumbuhkan pertumbuhan yang optimal pada ayam KUB.
Lalu rutinitas pemberian pakan. Menetapkan rutinitas pemberian pakan yang konsisten dapat membantu pertumbuhan ayam dan mencegah kondisi kelaparan atau kelebihan makan. Selanjutnya ada pengelolaan kotoran. Nah, pengelolaan kotoran ini menyangkut kandang yang tetap bersih dan kering dengan mengelola kotoran secara teratur. Lalu selanjutnya ada observasi perilaku, yaitu mengamati perilaku ayam dengan sesama. Jika terdapat ayam yang tampak sakit, lemah, atau terisolasi, segera diberikan perawatan medis jika diperlukan. Lalu yang terakhir itu ada kontrol kepadatan populasi, yaitu memastikan bahwa kepadatan populasi ayam dalam kandang tidak terlalu tinggi, karena kepadatan yang berlebihan dapat menyebabkan stres dan gangguan perilaku. Selanjutnya adalah tata laksana dalam pemeliharaan ayam KUB pada fase layer. Seperti yang kita ketahui, ayam KUB ini bisa dijadikan tipe petelur ataupun pedaging. Meskipun sebenarnya secara galur dia lebih baik dijadikan petelur karena bisa menghasilkan telur sebanyak 160 sampai 180 butir per ekor per tahun gitu. Namun pada beberapa video yang kami temukan, memang induk ayam yang sudah tidak memproduksi telur itu bisa diafkir dan dijadikan ayam pedaging. Untuk telur yang dihasilkan sendiri pada periode layer, beberapa peternak lokal memiliki dua tujuan dalam hal ini. Pertama, telur yang memang fertil itu dibiarkan embrionya sehingga menjadi DOC dan dijual dalam bentuk DOC. Yang kedua adalah telur yang tidak fertil itu dijual ke warga sekitar, entah itu ke penjual jamu atau beberapa warga yang memang menginginkan telur ayam kampung seperti itu. Bisa dilihat dalam video bahwa untuk ayam layer itu ditempatkan pada kandang dengan seks rasio 1:6, di mana 1 pejantan dan 6 betina. Dan pada video bisa dilihat bahwa dari 1 hari dengan seks rasio tersebut itu bisa menghasilkan 4-5 telur per hari seperti itu. Selain itu, untuk manajemen kandang ayam KUB pada fase layer sendiri itu dibuat dengan sistem open house, karena ayam KUB dikenal memiliki sistem imun yang baik terhadap lingkungan, jadi tidak kaku seperti ayam broiler pada closed house. Selama atasnya ada atap gitu ya, terlindung dari terik matahari dan juga hujan, insya Allah ayam KUB sehat gitu, dan juga sirkulasi udaranya dimaksimalkan. Selain itu, alas kandangnya juga bisa kita lihat di sana dipakaikan liter supaya kotorannya diserap dan tidak menimbulkan amonia sehingga ayam tidak terjangkit penyakit seperti itu. Yang terakhir adalah pakan. Untuk pakan sendiri, peternak yang kami kutip videonya menggunakan pakan layer, yang mana beliau membeli dari pabrik pakan. Hanya saja untuk efisiensi biaya, bapak yang satu ini terkadang mencampurkan pakan layer dengan limbah rumah tangga seperti nasi bekas, atau terkadang diberi juga daun pepaya. Ayam pejantan ialah sejenis ayam petelur ataupun bisa pula dikatakan jenis ayam afkir dari hasil produksi jenis ayam petelur. Pada awal mulanya, jenis ayam pejantan ini ialah hasil dari telur-telur jenis ayam petelur yang ditetaskan serta jadi DOC ataupun jenis ayam yang baru berusia 1 hari. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memelihara pejantan. Di antaranya, yang pertama adalah mempersiapkan kandang ayam terlebih dahulu yang dirancang dengan sebaik-baiknya. Pembuatan kandang ayam pejantan harus tepat dan benar karena DOC membutuhkan kandang yang nyaman untuk ditempati.
Yang kedua, disinfeksi. Disinfeksi ini bertujuan untuk membunuh kuman yang ada di dalam kandang sehingga bisa steril dari kuman ketika DOC akan dimasukkan untuk periode berikutnya, terutama untuk ternak di musim hujan. Disinfeksi ini bisa dilakukan dengan cara pengapuran, menyemprot kandang dengan larutan disinfektan seperti iodin, formalin, atau fogging dengan antiseptik atau disinfektan tertentu, sehingga bisa menjangkau seluruh bagian kandang. Ketiga, pembuatan brooding. Brooding merupakan masa paling menentukan dari kegiatan pembesaran ayam pejantan. Keberhasilan periode brooding akan berpengaruh pada mortalitas rendah, sistem kekebalan yang terbentuk dengan baik, ayam lebih seragam, dan juga pertumbuhan bobot bisa berlangsung dengan maksimal. Keempat, pemberian pakan dan minum. Pemberian pakan dan minum pada ayam pejantan sangat penting, sebab proses ini sangat berpengaruh untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan bagi ayam. Jenis pakan yang dapat diberikan pada ayam pejantan yaitu berupa fur, dedak, bekatul, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu pemberian vaksinasi. Dalam pemberian vaksin ayam pejantan biasanya harus dilakukan 1 minggu sekali. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memelihara pejantan. Recording merupakan proses pengumpulan data dengan cara mencatat setiap hal yang berkaitan dengan pelaksanaan. Recording ini dilakukan setiap akhir jam kerja yang meliputi produksi telur, jumlah telur, maupun konversi pakan, jumlah kematian ayam, dan pemberian vitamin atau vaksin, serta populasi ayam di kandang tersebut. Recording ini merupakan hal yang sangat penting bagi peternakan ayam petelur, karena recording ini berkaitan dengan produktivitas ayam petelur. Recording harus dimulai ketika ayam mulai masuk kandang. Menurut Chris Hadi Tersanto 2019 menyebutkan bahwa dalam usaha peternakan banyak sekali komponen recording yang harus mendapatkan perhatian. Contohnya seperti jumlah populasi, jumlah pemberian pakan, jumlah produksi harian yang dihasilkan, berat badan atau performa, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, tingkat kematian atau mortalitas, terus penyakit yang menyerang, riwayat kesehatan, obat yang dibutuhkan, vaksinasi yang dibutuhkan, dan masih banyak lainnya. Adapun beberapa manfaat recording di lapangan. Belajar dari pengalaman para peternak yang sudah menerapkan recording, data yang berasal dari recording ini ternyata memiliki banyak manfaat. Sebelumnya, tak jarang peternak yang menganggap bahwa recording hanya untuk mengontrol kinerja plasma dan anak kandang, sehingga tujuannya adalah sekedar menghitung untung dan rugi. Pemahaman seperti itu tidaklah salah 100%, tapi sebenarnya data recording yang harus dipahami dalam arti yang lebih luas. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari data recording yang lengkap antara lain. Yang pertama, menjadikannya penerapan biosecurity lebih terkontrol. Contohnya, rencana kegiatan pemeriksaan kandang yang diduga terserang penyakit didahului melihat dengan dari cara masing-masing vlog yang ditanganinya. Kedua, menentukan kenyamanan ayam selama proses pemeliharaan. Contohnya dengan mencatat parameter suhu kandang. Jika di waktu-waktu tertentu suhu kandang yang terdeteksi sangat tinggi, maka peternak bisa membuka tirai kandang lebih lebar dan mulai menyalakan kipas angin sebagai alat bantu dalam mendiagnosa atau menangani kasus penyakit. Dari data recording berfungsi sebagai anamnesa. Anamnesa atau sejarah dibutuhkan untuk melakukan diagnosa terhadap suatu penyakit. Misalnya dari bibit yang digunakan, obat apa saja yang digunakan, seperti apa program penggunaan obat, pola pemberian ransum, dan lain-lain. Lalu ada manfaat yaitu membantu memetakan penyakit endemik yang pasti muncul di kandang atau suatu di kawasan peternakan. Dengan adanya data recording ini, serangan penyakit dari bulan ke bulan pada beberapa tahun ke belakang, peternak bisa terus waspada. Lalu ada membantu mengambil keputusan dalam penanganan penyakit. Terkadang beberapa peternak di lapangan kesulitan menerapkan pengobatan, padahal sudah pernah mengalami kasus penyakit yang serupa dan siklus sebelumnya. Hal ini tidak akan terjadi apabila pencatatan di kandang tersebut berjalan dengan baik, karena runtunan penggunaan obat yang digunakan juga bisa dibaca dengan jelas. Down.